COVID-19 dapat dilakukan dengan baik. Karena walaupun saat ini capaian vaksinasi di Indonesia sudah bisa dikatakan cukup tinggi dan beberapa pakar pun menyebutkan bahwa Indonesia secara tidak langsung bisa dikatakan telah tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Tetapi dengan adanya varian baru yang menjadi perhatian dunia saat ini yang berasal dari Afrika Selatan yaitu Omicron tentunya akan menambah kewaspadaan tiap negara termasuk Indonesia dalam mengendalikan mobilitas masyarakatnya. Kami nanti akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Rahmat Handoyo dan sudah tersambung melalui saluran telepon pada pagi hari ini. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mas Rudi, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Komisi 9 atau Bapak sendiri, dengan dicabutnya kembali rencana PPKM level 3 pada libur Nataru sendiri, nanti bagaimana nih Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah beberapa kemarin ya, itu tentu sudah melalui pertimbangan ya. Pertimbangan kekinian, situasional, dan tentu analisa data fakta yang ada di Indonesia ya, khususnya COVID-19. Saya kira kita bisa dipahami ya, tetapi apapun tentu kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, dan tidak boleh mengecilkan bahwa COVID itu sudah tidak ada, meskipun kondisi saat ini Indonesia relatif cukup bagus, sangat bagus saya kira ya dibandingkan dengan negara lain. Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah kita berikan catatan-catatan dan pertama adalah tentu bahwa PPKM tetap ada berdasarkan level di daerah, bukan berarti bahwa pemberlakuan PPKM level nasional level 3 itu dicabut, tidak ada, dicabut itu atau tidak adakan itu bukan berarti PPKM tidak ada, tetap ada, tetapi disesuaikan dengan level masing-masing daerah. Kalau daerah ada yang 1, ada 2, ada yang 3, ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah untuk itu saya kira yang kedua terhadap peringatan yang disampaikan oleh para epidemiolog WHO bahwa ancaman Nataru itu menjadi salah satu kemungkinan gelombang 3 harus menjadi perhatian kita bersama masing-masing sesuai dengan levelnya ya. Kita tidak boleh lalai dan tidak boleh apalagi bahwa COVID sudah tidak ada, harus kita jauhkan jauh-jauh di pikiran kita. Yang berikutnya adalah bahwa aturan dan kebijakannya tidak boleh statis. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus ya, tersesuaikan dengan situasi dan kondisi ya, dan situasional. Artinya ketika terjadi suatu hal yang mengharuskan dinaikkan level ya tentu akan dinaikkan. Ketika nanti situasi global, tanda petik yang saat ini ada kasus Omicron di berbagai negara termasuk di negara tetangga kita tentu pasti akan melihat situasi dan kondisi. Artinya apa Mas Rudi, bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah saat ini bisa jadi sewaktu-waktu akan bisa berubah kembali. Kalau ternyata di kemudian hari akan terjadi suatu amit-amit ya, akan terjadi ledakan ya saya kira pasti akan kita antisipasi dengan pemerintah membuat aturan yang lebih ketat lagi. Nah manfaatnya saya kira dengan penyesuaian dengan tidak memberlakukan level 3 nasional, saya kira kita juga harus menghormati jeritan dari pelaku wisata maupun ekonomi ya. Tetapi dengan dibukanya dan diizinkannya tetap beraktivitas, tapi kita harus tetap menggunakan pengetatan gitu. Pengetatan di mana-mana sesuai dengan levelnya gitu Mas Rudi. Ya, kan memang itu sudah dilakukan selama ini kan Pak Rahmat, pengetatan-pengetatan di masing-masing sektor yang ada. Iya, saya kira tetap sudah melakukan pengetatan, tetapi dengan adanya Nataru kita tetap lebih waspada lagi, tetap lebih waspada lagi. Artinya memang dengan adanya himbauan, masukan dan pertimbangan dari berbagai para pihak yang bahwa Nataru itu menjadi salah satu kemungkinan potensi adanya gelombang ketiga, tetap kita harus menjadi semakin waspada gitu. Meskipun tidak harus menggunakan level 3 secara nasional, tetapi sekarang menjadi kuncinya adalah kepala daerah dan elemen-elemen di daerah masing-masing untuk bertanggung jawab bersama-sama agar jangan sampai terjadi ledakan kasus di Nataru ini begitu. Ya, baik. Pak Rahmat, kan waktu awal mula wacana atau rencana menerapkan PPKM level 3 secara nasional kan semangatnya adalah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat terutama di saat-saat hari libur seperti Nataru nanti. Dan melihat kondisi yang ada dan juga kasus COVID yang ada di Indonesia, ternyata hal itu tidak dilakukan kembali. Anda sempat menyinggung bahwa ini nanti adalah bagaimana daerah akan mengatur segala sesuatunya atau melakukan pengendalian. Sudah siap itu Pak untuk membendung mobilitas masyarakat di musim liburan nanti? Ya, niat pemerintah kan pasti dasarnya dari statistik ya, bahwa setiap liburan, setiap keagamaan, cuti bersama yang panjang, pasti berimplikasi pada kenaikan
COVID-19. Makanya Ya. wacana dan sudah diputuskan membuat level 3 nasional, kemudian kemarin yang dirubah lagi. Itu semata-mata juga pasti akan berdasarkan situasi dan analisa kekinian kan, dengan bahwa kita pemerintah memandang bahwa dengan pemberlakuan PPKM saat ini sesuai dengan level masing-masing daerah masih cukup terkendali. Ya. Tetapi pasti nanti akan dilihat situasi dan kondisinya gitu dalam day per day gitu ya. Namun demikian bahwa niatan untuk pengetatan di setiap daerah disesuaikan dengan levelnya masing-masing itu menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawab kita bersama tanpa kecuali ya pemerintah daerahnya maupun elemen-elemen dan tokoh-tokoh masyarakat di daerahnya dengan cara yaitu tadi bergotong royong, saling mengingatkan bahwa Nataru itu tidak boleh kita bereforia, tidak boleh kita kemana-mana tanpa menggunakan protokol kesehatan. Artinya pengetatan itu tetap wajib menggunakan protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, pusat-pusat ekonomi harus disesuaikan dengan aturan level. Ketika levelnya apakah diizinkan 70/5% atau 50%, itu yang menjadi prasyarat. Nah, itu menjadi fungsi pengawasan yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Artinya tetap bahwa fungsi kontrol dan fungsi pengetatan itu semakin tetap kita gunakan. Memang hanya penggunaan level nasional tidak secara nasional untuk level 3. Saat ini kan ada yang 1, ada 2, dan 3. Itu disesuaikan dengan daerah-daerahnya masing-masing. Jadi artinya kita memberi penghormatan, kita memberikan penyesuaian kepada daerah yang sudah berhasil menurunkan level 3 menjadi 2, 2 menjadi 1. Nah, itulah menjadi yang kita harapkan begitu, Bang Rudi. Ya, hal apa saja yang mungkin akan menjadi perhatian atau bahkan mungkin pengetatan atau pengawasan ditambah, terutama dalam yang akan memicu kerumunan masyarakat nantinya ini, Pak? Kepada masyarakat umum yang pertama tentu kita tidak boleh bereforia ya. Kalau toh pada akhirnya nanti liburan diizinkan, ya jangan harus keluar rumah tanpa harus persiapan yang matang. Kalau memang tidak perlu amat ya tentu lebih baik kita tinggal bersama keluarga. Satu. Yang kedua kepada masyarakat yang berpergian biasanya kalau liburan kan tempat-tempat wisata ya tolong dong hari ini liburan Nataru ini tetap kita jaga kondisi, jaga protokol kesehatan dan tidak memaksakan untuk tempat-tempat wisata yang sekira ketika masuk itu sudah cukup banyak. Lebih baik kita balik kanan pulang ke rumah. Dan yang terakhir saya kira untuk masyarakat ya saya kira tetap menggunakan protokol kesehatan, yang belum vaksinasi kita tingkatkan vaksinasi, itu yang paling penting. Dan kepada pemerintah yang paling utama dan Porjen adalah situasi ini adalah situasional dan kondisional, artinya setiap saat bisa berubah. Artinya ketika pemerintah ini memutuskan tidak dibuat level 3 nasional, tapi kemudian hari seminggu lagi ada tanda-tanda yang kurang baik, ya silakan saja dinaikkan kembali levelnya secara nasional barangkali begitu ya. Jadi kondisional Mas Rudi. Ketika pemerintah menganggap itu suatu hal yang harus urgent dinaikkan, langsung naikkan. Artinya dalam rangka untuk pengendalian dan antisipasi kita tidak kecolongan begitu. Ya, Pak Rahmat, ada juga yang menilai bahwa dengan dicabutnya rencana PPKM level 3 nasional itu akan mengancam pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir di tahun ini. Ya, itu sah-sah saja bahwa memang dengan tetapi kan awalnya kan pemerintah kan tidak boleh dihadap-hadapkan itu ya. Memang faktanya seperti itu, tetapi kita tidak boleh menghadapkan antara pilihan ekonomi tapi kesehatan, tetap kesehatan yang utama. Tetapi ketika pemerintah memahami dan melihat dan menganalisa data bahwa kita cukup relatif terkendali, itu sesuatu yang menjadi penting, bukan dari faktor ekonomi semata gitu ya. Tapi tetap kesehatan. Tapi ketika kesehatan relatif terkendali, ya saya kira tidak apa-apa. Meskipun kita juga dapat efek positifnya juga. Ketika dibatalkan, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan relatif terjaga sesuai dengan target yang kita harapkan dari pemerintah. Begitu, Mas Rudi. Ya. Walaupun nantinya penerapannya melalui pengendalian dan pengawasan di pemerintah daerah, intervensi pemerintah pusat sejauh mana nanti jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Pak? Ya, saya kira kan penentuan level kan pemerintah pusat. Jadi ketika daerah itu ternyata tidak mampu mengendalikan, kemudian membuka, tidak mampu mengawasi tempat-tempat wisata, tempat-tempat ekonomi melebihi kapasitas sesuai dengan level, saya kira pemerintah pusat juga akan bisa bergerak cepat dengan menaikkan levelnya begitu ya. Jadi saya kira harus pemerintah daerah bersama-sama pusat itu yang paling utama sebenarnya saat ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah mampu tidak mengawasi wisata, mampu tidak mengawasi tempat-tempat pusat ekonomi sesuai dengan levelnya. Kalau level 1 berapa, level 3 berapa persen kemampuan. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab bersama-sama. Saya kira tetap pemerintah pusat akan bergerak cepat ketika di suatu daerah terjadi suatu kemungkinan potensi ledakan atau terjadi kenaikan yang signifikan, pasti akan dinaikkan levelnya begitu. Baik. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama. Baik Mas Rudi, salam sehat, tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum Mas Rudi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, kami berbincang mengenai PPKM level 3 saat Nataru yang dibatalkan atau tidak jadi diterapkan secara nasional dan kembali kepada masing-masing status level PPKM di setiap daerah.